Yo Chelsea fans, welcome back to Bridge of Blue bareng gue Nana Sugiono. Di video kali ini gue akan membahas beberapa berita transfer terupdate yang datang di beberapa hari terakhir ya. Tapi sebelum gue mulai, gue pengen sapa-sapa dulu seluruh True Blue yang sudah bergabung di channel ini. Ada True Blue dari Lamongan, True Blue dari Sidoarjo, dan True Blue dari Kota Bogor. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah bergabung di channel ini dan selalu meramaikan kolom komen. Respect dari gue dan sehat selalu untuk kalian semua. Dan untuk kalian yang baru join di channel ini dan pengen selalu update mengenai berita Chelsea, langsung aja klik tombol subscribe, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa bantu gue dengan memberi hype di video ini supaya makin banyak True Blue yang bergabung di channel ini. Nah, ini berita transfer walaupun ini masih sangat jauh ya di bulan Juni, Juli, Agustus nanti. Tapi santer beredar ini beberapa update informasi sudah mulai dilemparkan oleh para jurnalis ya. Ini berdasarkan beberapa info yang didapatkan oleh para jurnalis dari sumber-sumber kredibel di dalam klub ya. Walaupun ini masih ada beberapa berita lama ya, beberapa berita yang mungkin terdengar seperti kaset kusut tapi dengan casing-casing yang baru gitu. Jadi ya kita lihat nanti apakah di bulan transfer summer nanti hal ini akan benar terjadi. Tapi yang pasti ini ada obrolan antara Ben Jacobs dengan Alex Goldberg di Twitch-nya ya, akun Twitch-nya Alex Goldberg. Alex Goldberg sendiri ini adalah salah satu pentolan Chelsea juga kalau nggak salah, tinggal di Amerika ya. Dan Ben Jacobs ini merupakan jurnalis senior yang memang sangat menyoroti mengenai Chelsea ya. Beberapa kali Ben Jacobs ini pernah menginformasikan mengenai keputusan pembelian Xavi Simons dan Alejandro Garnacho. Terus juga ya banyak lah ya, ada beberapa informasi mengenai Esteva William pada saat itu. Dan juga kalau nggak salah ini juga saga transfer Enzo Fernandez yang dikupas tuntas oleh Ben Jacobs ya. Nah tapi di informasi atau obrolan yang ditampilkan oleh Alex Goldberg dan Ben Jacobs ini menurutku belum ada info transfer wow ya. Walaupun ada info yang menurut gue cukup optimis, dan ini sudah beberapa edisi transfer window selalu berhembus ya kabar ini ya. Nah ini akan gue bahas juga di video kali ini. Jadi buat kalian pastikan sambil santai nanti sambil nunggu buka puasa ya, sambil dengerin gue untuk membacakan berita ini. Kita mulai aja. Ini ada berita dari Ben Jacobs ya. Andre Santos yang diincar oleh Manchester United ya. Menurut Ben Jacobs, Manchester United masih menunjukkan ketertarikan pada Andre Santos. Namun Chelsea memegang kendali penuh atas situasi ini karena Santos masih memiliki kontrak jangka panjang, dan sikap klub saat negosiasi Alejandro Garnacho sebelumnya juga jelas ya, tidak untuk dijual. Memang jika Chelsea mendatangkan gelandang baru dan Romeo Lavia tetap fit, jumlah gelandang di squad bisa menjadi sangat banyak. Meski begitu, situasi saat ini belum dianggap sebagai peluang di pasar transfer bagi klub lain. Nah, itu dia. Jadi Andre Santos ini penampilannya mulai meningkat pesat ya di bawah Liam Rosenior di beberapa pertandingan terakhir. Walaupun di 2 pertandingan terakhir ini Andre Santos mulai mendapat ancaman dari posisi Reece James dan juga Romeo Lavia dan Esugo ya, yang sudah mulai fit. Dan kelihatannya nih Andre Santos harus berjuang lebih keras lagi untuk mendapatkan tempat di skuad utama Chelsea di bawah Liam Rosenior ya. Tapi apapun yang terjadi sih, menurut gua Andre Santos ini wajib untuk di keep ya di Chelsea, karena pertama seandainya Chelsea bisa finish di UCL ataupun tidak finish di UCL, tetap akan bermain di Eropa, dan ini butuh rotasi pemain yang jitu ya. Butuh pelapis-pelapis yang memang sudah kenal karakter tim ini dan juga sudah bisa atau sudah proven ya di laga-laga besar sebelumnya. Dan Andre Santos menurut gua adalah salah satu nama yang tidak rugi kalau seandainya Chelsea tetap keep Andre Santos ini di musim berikut ya. Karena kepergian Andre Santos, seperti kita tahu, Manchester United ini juga sedang mencari gelandang pengganti dari Casemiro, dan Andre Santos ini sempat diincar ya United sebelum direkrut oleh Chelsea ya. Dan mungkin ini tapi kayaknya nggak sedramatis seperti John Obi Mikel ya kejadiannya. Tapi at least Manchester United pernah keeping tab soal Andre Santos sebelum dia akhirnya pindah ke Chelsea. Dan terbukti saat ini profiling Andre Santos ini terus meningkat, selling playernya juga semakin tinggi ya, dan banyak klub juga melihat dan ingin mendapatkan jasa dari Andre Santos, terutama yang bisa menjanjikan first team minute seperti Manchester United yang akan kehilangan Casemiro dan
gelandang penggantinya sama-sama Brazilian, sama-sama punya kemampuan yang sama ya dengan Casemiro, tipikal ya, walaupun ceilingnya mungkin belum setinggi Casemiro. Nah, itu yang akan didapatkan oleh Manchester United. Terus juga ada Romeo Lavia yang sudah mulai fit. Kita lihat walaupun belum bisa menampilkan performa terbaiknya. Dario Esugo juga yang di pertandingan melawan Wrexham ini mengeluarkan atau membuat 2 assist ya, ini akan menjadi ancaman buat Andre Santos. Jadi kita lihat nanti situasinya akan seperti apa, tapi gue berharap pemain-pemain ini tetap di-keep dulu karena gue belum yakin bisa 100% fit ya mereka ini, dan mungkin akan ada cedera lagi dan itu membutuhkan rotasi yang baik di squad Chelsea untuk musim depan ya. Coba terus pendapat kalian mengenai Andre Santos, apakah kita bisa jual dengan harga yang tinggi kalau ada penawaran atau tetap di-keep sebagai penyempurna squad Chelsea di musim depan ya. Nah, selain itu Ben Jacobs juga menceritakan informasi dari internal Chelsea mengenai kebijakan transfer ya. Dikutip dari Ben Jacobs, Chelsea akan mulai memperlambat perekrutan pemain secara besar-besaran pada musim panas nanti ya. Kemungkinan tidak akan ada terlalu banyak pemain yang baru yang didatangkan. Klub juga akan memikirkan agar jalur perkembangan pemain muda tidak terhambat, sekaligus mempertimbangkan pemain yang bisa dipromosikan dari RC Strasbourg. Selain itu, Giovanni Quenda dan Emmanuel Emega juga akan bergabung dengan squad. Itu ya. Jadi ya kita masih menanti. Kalau teman-teman masih ingat di video gue sebelumnya, ada forum fans Chelsea yang bertemu dengan manajemen dan diinfokan bahwa musim panas nanti manajemen akan berencana untuk merekrut pemain-pemain bintang dalam tanda kutip ya, yang skalanya bintang untuk membantu Chelsea memenangkan Premier League di musim depan. Nah, ini kita lihat aja apakah dengan memperlambat perekrutan ini artinya tidak lagi merekrut pemain-pemain muda dengan harga mahal ya, dan lebih fokus kepada perekrutan pemain-pemain bintang di transfer window musim panas nanti ya. Dan apakah nanti pemain bintang ini akan benar-benar sebintang itu atau hanya label aja yang disematkan oleh manajerial ya untuk didatangkan ke Chelsea. Akan ada Quenda juga yang masuk ya, saat ini sedang rehabilitasi dari cedera, dan Emmanuel Emega ini yang tampil luar biasa bersama Strasbourg musim ini. Gue sedikit optimis dengan Emega ya, di profiling pemain yang menurut gue punya potensi menjadi the next Didier Drogba, walaupun Ole dan Iksan masih belum setuju ya. Tapi gue nggak tahu, feeling gue sih Emega ini punya umur yang sudah cukup matang, terus juga dia punya shoot yang baik dan kontrol bola yang baik ya. Dan ya semoga aja ini bisa menjadi salah satu striker andalan Chelsea nanti di musim-musim berikutnya ya. Nah, tapi apapun itu, menurut gue RC Strasbourg ini juga tidak boleh dikesampingkan. Chelsea harus tetap mengirim para pemain mudanya supaya mendapatkan menit bermain di situ dan membantu Strasbourg juga untuk selalu tembus di Liga Eropa ya di setiap musimnya ya. Nah, ini ditambahkan juga oleh Ben Jacobs ya. Chelsea ingin merekrut seorang penyerang tengah yang serba bisa pada musim transfer musim panas nanti ya. Kemungkinan besar bukan winger kiri murni yang sedang mereka incar, karena klub sebelumnya sudah memproyeksikan Giovanni Quenda untuk bermain di posisi sayap kiri. Nama Morgan Rogers adalah nama yang paling sering saya dengar dalam pembicaraan terkait target Chelsea ini ya, menurut Ben Jacobs. Nah, kalau betul ya, slowing down rekrutmen, tidak fokus kepada pemain muda dan mengalihkan fokusnya ke Morgan Rogers ini yang typically bakal cabut dari Aston Villa cepat atau lambat, apalagi kalau Villa keluar dari UCL spot di musim ini, dan kelihatannya akan seperti itu ya. Ini punya peluang besar buat Chelsea untuk mendapatkan Morgan Rogers. Tinggal pertanyaannya, berapa harga yang harus dibayar oleh Chelsea untuk mendatangkan Morgan Rogers? Karena kalau secara gaji, menurut gue masih di cap yang sama ya. Morgan Rogers kalau nggak salah sekarang gajinya 150.000 pound sterling, menjadi yang cukup tinggi di Aston Villa saat ini. Dan ke Chelsea dia bisa menjadi pemain yang juga diandalkan ya untuk bermain di posisi nomor 10, posisi sayap kanan ataupun di posisi false nine ya. Dan Morgan Rogers ini sempat terbang tinggi di beberapa pertandingan sebelumnya dan saat ini sedang kesulitan lagi ya untuk menampilkan performa terbaiknya. Tapi ya ini pemain sellingnya tinggi banget ya, dan semoga aja dia tidak seperti pemain Inggris lain yang cepat puas akhirnya hanya mentok sampai di situ aja ya. Ya, kita lihat apakah nanti Morgan Rogers akan landing ke Stamford Bridge dan menjadi tandem dari sahabat ya, Cole Palmer ya, untuk dimainkan di posisi depan Chelsea dan membantu Chelsea memenangkan Premier League di musim depan. Nah, kemudian ada berita juga dari Ben Jacobs ya. Selain Morgan Rogers, ini Chelsea juga terus memantau dengan dekat perkembangan Valentin Barco. Namun untuk saat ini belum ada indikasi transfer dalam waktu dekat. Jika ada langkah serius
kemungkinan baru terjadi di sekitar tahun 2027 dan 2028. Itu dia. Jadi Valentin Barco ini sebenarnya pemain yang sangat mudah untuk didapatkan oleh Chelsea karena berasal dari RC Strasbourg. Dan once Chelsea menginginkan pemain ini, harusnya tidak sulit buat Chelsea ya untuk mendatangkannya ke Stamford Bridge. Valentin Barco sendiri ini punya kemampuan yang sangat baik ya di midfield, bermain di RC Strasbourg saat ini, bermain dengan luar biasa. Saat ini berhasil menciptakan 1 gol dan 5 assist di Strasbourg, bermain di posisi nomor 8 ya. Ini Valentin Barco ini sangat versatile dan memiliki visi dan reading the game yang sangat baik ya. Berasal dari Brighton, sebelumnya sempat dibeli di Brighton Mart, terus juga karena dipinjamkan dulu di awal ya ke RC Strasbourg, dan Strasbourg melihat ini pemain punya potensi sehingga menjadikan Valentin Barco ini sebagai pemain permanennya Strasbourg. Umurnya saat ini 21 tahun, masih punya masa depan yang sangat cemerlang ya, dengan kemampuan dan sailing pemain yang sangat tinggi ini. Dan gue yakin Valentin Barco ini seandainya akan ke Stamford Bridge, ini tentu pertama akan sangat mudah untuk membawa Valentin Barco ini ke Stamford Bridge. Yang kedua, ini harus dikasih jelaskan dulu nih, kira-kira kalau datangnya Valentin Barco ini akan dimainkan di posisi apa, mungkin balik lagi ke left back atau ke central midfield ya, karena saat ini dia bermain lebih ke central midfield pada saat ini ya, tapi tidak menutup kemungkinan dia juga start the career itu dari left back. Dan kita tahu left back, misalnya Jorel Hato nanti gagal ya untuk penerus atau suksesor dari Marco Correa, itu harus disiapkan ya. Makanya ini mungkin Chelsea juga masih memberi waktu kepada Valentin Barco, dan baru akan terjadi perekrutan di musim 2027 atau 2028, karena ini mungkin akan mempersiapkan untuk suksesornya dari Marco Correa di Chelsea saat ini ya. Ya itu dia ya, bagaimana menurut kalian? Apakah Valentin Barco ini kita tunggu sampai 2027 atau justru sebaiknya as soon as possible ya, di musim panas nanti langsung datangkan aja Valentin Barco ke Chelsea ya? Coba tulis pendapat kalian di kolom komen mengenai para pemain yang akan direkrut oleh Chelsea ya, dan apakah ini merupakan jawaban dari Chelsea untuk mendapatkan juara Premier League di musim depan. Tulis pendapat kalian di kolom komen ya. That's it video for today. Thanks for watching guys. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa untuk klik tombol likes, dan yang paling penting, kalian yang pengen selalu update mengenai Chelsea, subscribe channel ini, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa bantu gue dengan memberi hype di video ini supaya makin banyak True Blue yang bergabung di channel ini. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Tetap dukung Chelsea, once the blue always be blue of the Chelsea.